Halo teman-teman, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang job analysis dan juga key performance indicator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Willy Nardi. Saya Emi Kurniawati. Dan saya Willy Andayani. Baik, kita akan menjelaskan sedikit tentang job analysis dari jabatan Houseline. Oke, baik. Eh, Sekarang kita mau jelasin job description. Nama jabatannya itu, nama jabatan host live, Departemen Marketing, atasan langsung, Niko, bawahan langsung, tidak ada bawahan langsung, lokasi di Jakarta Barat. Oke, fungsi utamanya, melakukan penjualan dengan membuat konten dan live streaming. Tanggung jawabnya, yang pertama, menawarkan produk. Yang kedua, membuat orang-orang tertarik. Yang ketiga, membuat konten yang menarik. Yang keempat, melakukan packaging. Oke, dan seterusnya, indikator kinerja. Pertama, melakukan live selama 6 jam sehari. Yang kedua, melakukan penjualan sebanyak 20 sampai 30 piece. Yang ketiga, menambah jumlah follower. Yang keempat, melakukan pengemasan barang. Oke, berikutnya uraian tugas. Pertama, melakukan live 6 jam sehari yang terbagi menjadi 3 sesi, yaitu jam 9 sampai jam 11 siang. Yang kedua, jam 12 sampai jam 2 sore. Terus yang ketiga, jam 3 sore sampai jam 5 sore. Oke, yang kedua, membuat konten yang menarik. Sehari membuat 2 konten. Yang ketiga, melakukan penjualan sebanyak 20 atau 30 atau lebih. Yang keempat, melakukan packaging bila sebelum jam 12 siang. Oke, wewenangnya, bila sudah di atas jam 12, maka NADA akan meminta staf pengemasan untuk mengemas orderan di jam 12 sampai 5 sore. Terus hubungan kerja tidak secara tertulis, hanya lisan, dan saat interview hanya diseleksi melalui kecocokan dan juga konten-konten yang pernah dibuat. Oke, kompetensi inti. Ya, yang pertama komunikatif, yang kedua kreatif, yang ketiga memiliki sifat periang. Kompetensi fungsionalnya, pertama bisa mengedit konten, yang kedua bisa berimprovisasi, yang ketiga bisa tenang dalam situasi tak terduga. Sertifikasi, Nada tidak mempunyai sertifikasi khusus. Oke, yang pelatihan yang relevan, pelatihan untuk mengembangkan skill komunikasi. Oke, yang bawahnya lagi pendidikan dan pengalaman. Pertama, pendidikan dengan SMK Kimia. Yang kedua, sering melakukan kegiatan MC. Kualifikasi lainnya, persuasif, punya inisiatif, dan bisa tenang dalam situasi tidak terduga. Oke, oke, yang terakhir, struktur organisasi. Yang pertama atasan, kedua host live, yang ketiga staff aging. Selanjutnya adalah key performance indicator. Yang pertama, kita akan melihat dari sasaran kerjanya terlebih dahulu. Yang pertama, dari sasaran kerjanya itu ada melakukan pengemasan. Itu dengan bobot 10% karena melakukan pengemasan juga bukan hal yang terlalu penting bagi seorang housewife, yaitu dalam sistem mereka, bila mereka ada yang memesan sebelum jam 12, maka akan dilakukan oleh housewife mereka sendiri, dan setelah di atas jam 12, maka akan ada staff packaging yang membantu dalam pengemasan. Itu targetnya itu adalah mengemas orderan yang ada bila sebelum jam 12. Kemudian bukti pencapaiannya itu melakukan pengemasan, yaitu setelah melakukan live di antara
jam 11 sampai jam 12 yang tersebut. Hal ini berarti terrealisasi dengan nilai 5. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan live dengan bobot 50%, karena seorang host live pasti melakukan live. Yang pertama, dari indikator kinerjanya, yaitu melakukan live untuk menawarkan produk, kemudian menarik perhatian penonton. Jadi targetnya itu adalah sehari melakukan 6 jam live, dan juga em, bisa menjual 20 sampai 30 barang atau item. Terus bukti pencapaiannya adalah sehari melakukan live 6 jam, itu dibagi menjadi 3 sesi, jadi satu sesinya itu sekitar 2 jam, dan kemudian bisa menjual 20 sampai 30 item, yaitu kadang ada penonton yang bisa repeat order, ataupun ada penonton baru yang membeli item produk dari mereka, walaupun kadang targetnya tidak tercapai. Sehingga kami memberi nilai 5 untuk indikator kinerja melakukan live, dan juga nilainya 3 untuk bisa menjual 20 sampai 30 item. Kemudian yang terakhir yaitu membuat konten dengan bobot 35%, itu bisa merekam video, mengedit video, dan juga menambah jumlah follower. Em, Dalam sehari ditargetkan membuat 2 video, dan dari video-video tersebut bisa menambahkan 1.000 follower per satu minggunya. Jadi sehari memang mereka bisa membuat 2 video, 2 konten. Jadi ini termasuk terrealisasi sehingga mendapat nilai 5. Dan untuk menambah jumlah follower, menurut mereka emang awalnya itu bisa tercapai 1.000 follower per minggu, bahkan lebih. Tapi untuk belakangan ini, karena katanya sedang sulit menambah follower, bahkan turun drastis. Jadi meskipun terrealisasi, tapi hanya mendapatkan 3 poin. Yaitu bila di total semua, eh, nilai pencapaian sasaran kerjanya menjadi 4,01. Yaitu bila di skala nilai KPI itu mendapatkan nilai 4, dengan keterangan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Untuk kompetensinya. Kompetensi job host live ini tentu itu di sini bobotnya cukup besar ya, yaitu di 35%. Untuk realisasinya, Mbak N ini dapat berbicara baik saat melakukan live. So, pasti berarti ini bisa disimpulkan bahwa untuk kompetensi komunikatif ini dia memenuhi ya. Oleh karena itu kita kasih nilai 5. Dan kompetensi lainnya yaitu yang dibutuhkan host live adalah kreatif. Oke, di sini untuk Mbak N ini, dia sebelumnya kan di sasaran kerja juga di situ tertera ya bahwa diharuskan untuk membuat konten. Nah, di sini dia cukup kreatif untuk membuat konten, di mana setiap harinya itu harus membuat 2 konten. Jadi di sini terrealisasi kita kasih nilai 5. Oke, kompetensi berikutnya di sini juga dibutuhkan jiwa priang, agar tentu saja kalau host live itu supaya mood bagus, kita juga harus menularkan mood yang bagus pada penonton. Di mana di sini dapat terlihat dari perilaku Mbak N saat melakukan live streaming, dia selalu tersenyum, terlihat semangat, walaupun berbicara terus tuh pastinya capek ya.
tapi dia tetap memperlihatkan aura-aura positif. Oleh karena itu di sini kita kasih nilai 5. Dan bobotnya di sini cukup besar juga di 25%, tapi tidak sebesar 30 ini ya yang komunikatif. Terus yang terakhir di sini kompetensi yang diperlukan adalah tenang dalam situasi tak terduga. Tentu saja karena saat live itu akan berurusan sama netizen ya. Nah, di sini perilaku dari si Mbak N ini bisa menghadapi komentar yang tidak diinginkan. Di sini kita kasih nilai 4. Di sini bobotnya 15%. Kenapa 15%? Karena ini sebenarnya hal yang jarang terjadi ya. Jadi sebenarnya perlu tidak perlu tapi perlu juga karena ada gitu. Nah, terus di sini kita kasih nilai 4 dikarenakan tidak semua komentar juga bisa ditanggapi ya. Oke, di sini total nilai kompetensinya Mbak N mendapatkan nilai 4,85, terus setelah dibobot juga di sini 4,85. Jadi nilainya 4 ya. Jika akumulasikan nilainya 4, yaitu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Oke. Untuk catatan dari KM ini, eh, menurut dia harus banyak mengeksplor terlebih dari konten kreator yang lain, dari host live yang lain, supaya dia sendiri bisa mendapatkan banyak ide. Melakukan explore ini supaya kita tetap update dan tidak tertinggal oleh sesuatu yang viral dan bisa terus mendapatkan ide. Dan menurut atasannya juga adalah hal yang sama, bisa terus explore supaya ide terus mengalir dan tidak ketinggalan sesuatu yang viral. Kemudian rekomendasi pengembangan pegawai itu kita harus bisa mengembangkan sisi kita yang kreatif itu supaya dalam melakukan live dan juga melakukan membuat konten bisa selalu ada banyak hal yang baru, jadi tidak monoton dan juga menarik perhatian penonton supaya mau membeli produk kita. Baik, sekian penjelasan tentang job analysis dan juga key performance indikatornya. Bila mana ada kesalahan dalam penyampaian, boleh diberikan saran dan juga kritik. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Bye-bye. Bye-bye. Terima Dadah, kasih. terima kasih.